Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Nurjawad, NIM 3150160235. Ya, teman-teman semua, kita akan membahas mengenai sholat secara umum. Sholat dalam bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni sholah yusolli sholatan. Sholah berarti fi'il madhi, yusolli fi'il mudhari', sholatan masdar yang artinya doa. Adapun istilah mengenai sholat yakni adalah gerakan yang diawali mulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun istilah lain menurut KBBI sholat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang berada dalam masjid maupun di luar masjid dengan 5 waktu. Kemudian apa sih landasan kita sholat? Kalau dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, as-sholatu imaduddin, man aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Man aqomaha, barang siapa menegakkannya, faqad aqomaddin, dan sesungguhnya dia menegakkan agamanya. Wa man hadamaha, barang siapa merobohkannya, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia merobohkan agamanya. Terus bagaimana sih kita tahu bahwa itu sholat? Kalau hadis Nabi juga mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Lah, bagaimana kita ini bisa melihat Kanjeng Nabi sedangkan kita berjarak sangat beberapa abad dari Kanjeng Nabi? Maka dari itu kita mengikuti para ulama Imam Syafi'i. Adapun sholat itu untuk melakukannya itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah syarat sah, kemudian syarat wajib. Kalau syarat ini di luar, kalau rukun nanti di dalam. Kalau syaratnya ini adalah Islam balik berakal, kemudian syarat sahnya suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dan tamyiz. Lalu bagaimana rukunnya? Rukunnya yang pertama yakni ada niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tumakninah, kemudian sujud lagi, kemudian tumakninah, kemudian tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat, kemudian salam yang pertama, kemudian tertib. Itulah rukunnya. Ada berapa sih sholat itu? Sholat itu dibagi beberapa macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada fardu ini dibagi menjadi dua lagi. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini seperti sholat 5 waktu, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada sholat Jumat juga. Kemudian ada sholat fardu kifayah, yakni sholat yang apabila ada yang mewakili itu sudah menggugurkan kewajiban secara keumuman umat Islam, seperti sholat jenazah. Kemudian ada sholat yang sunnah, yakni sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad ini adalah sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi. Seperti apa sih sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Ada sholat sunnah rawatib, yakni qobliyah ba'diyah sebelum sholat wajib. Kemudian ada sholat hajat, sholat witir. Kemudian ada sholat tahajud. Ada sholat yang ghairu mu'akkad, ini adalah sholat yang jarang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, seperti meminta petunjuk, istikharah, meminta hujan, sholat istikha, seperti itu. Terus kenapa sih kita melakukan sholat? Kenapa kita harus melakukan sholat? Kalau dalam Qur'annya, utsluma uhiya ilaikal kitab, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar,
wallahu ya'lamu ma tasnaun. Uslu ma uhiya ilaikal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa kitab. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian waladikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu adalah perbuatan yang lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Mungkin itu jadi sholat itu salah satunya itu adalah mencegah keburukan dan perbuatan keji dari diri kita ini. Adapun pendapat lain menurut ulama seperti Gus Baha ini mengatakan bahwasanya sholat itu adalah pembayaran atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Ibaratnya kita ngontrak dan di suatu tempat kita diberi apapun, dan kemudian cara membayarnya kita memberinya dengan berupa sholat tadi, yakni kepada Allah. Ya, mungkin itu sedikit singkat secara umum gambaran mengenai sholat dari saya sendiri. Apabila ada kekurangan mohon jangan ditambahi karena saya ini hanyalah manusia biasa. Dan apabila ada yang baik silahkan diambil, yang buruk jangan diambil ya. Karena yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari saya. Muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.